Swastiastu, salam skala niskala. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Ramadhani. Saya mahasiswa jurusan Teologi, Fakultas Brahma Widya di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Pada kesempatan yang baik kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. I Gede Swantano MAG mengenai seputaran Kama Sastra. Baik, langsung saja Pak. Sebagian dari kita masih tabu membicarakan tentang seks. Meskipun kajian ini selalu menarik bagi setiap orang. Ketika bicara seks, orang sering mengkaitkannya dengan teks kuno, Kama Sastra. Apa kira-kira isinya secara umum? Baik, Dwi. Kama Sastra itu secara umum isinya adalah tentang seni menikmati hidup. Seni bagaimana kita bisa meningkatkan kenikmatan yang kita raih di dalam kehidupan ini. Nah, banyak orang berpikir bahwa Kama Sastra itu berhubungan dengan paham hedonis. Tetapi kalau kita selami di dalamnya, teks ini tidak sama sekali mengajarkan tentang hedonisme. Justru kebalikannya. Kenapa? Karena landasannya adalah catur purusa arta, dharma, arta, kama, dan moksa. Jadi menikmati hidup itu adalah salah satu dharma yang mesti kita kerjakan. Dan kenikmatan itu ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi apa yang ada di dalam tubuh kemudian kita nikmati itu adalah dharma. Apa goalnya? Jadi catur purusa arta mengatakan moksa, jadi kebebasan sejati. Nah, ini pakem yang di awal diajarkan di dalam Kama Sastra, sehingga tidak memungkinkan ada peluang untuk hidup yang hedonis. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kenapa dia bicara seks? Karena puncak dari kenikmatan yang bisa dirasakan, yang bersifat inheren di dalam tubuh itu adalah seks. Jadi seks itu adalah pemberian. Seks itu adalah sesuatu yang memang ada di dalam tubuh. Kita tidak pernah meminta bagaimana hal itu ada, tetapi dia ada ketika masanya sudah mature, ketika kita sudah akil balik, secara seksual kita hidup. Makanya di sini bisa dikatakan bahwa seni menikmati hidup itu dalam konteks tubuh itu adalah tentang seks. Nah, itu yang kedua. Kemudian ada paham yang kenapa mesti menikmati itu seks gitu ya. Seperti tadi. Kemudian yang kedua adalah tentang karena seks ini bersifat menuntut. Dia sudah disediakan oleh alam dan harus dikerjakan. Kalau digabungkan dia termasuk natural dharma yang memang harus kita kerjakan. Nah, sehingga dalam konteks ini Kama Sastra mengajarkan sehingga ketika kita gali, kita bisa lihat di dalamnya dari berbagai perspektif. Apakah dia perspektif sebagai perspektif seni, perspektif kehidupan, bahkan perspektif spiritual. Nah, kemudian ketika dia bicara seks, teks ini bicara tentang seks, maka di dalamnya yang paling pokok adalah tentang panduan seni bercinta. Jadi bagaimana seorang laki-laki menarik pasangannya, kemudian bagaimana di dalamnya ada teknik sentuhan, teknik ciuman, kemudian yang lebih dalam, lebih intim teknik pelukan, dan bahkan teknik kuitus dengan berbagai gaya. Jadi ini dipentingkan karena dengan teknik-teknik ini diharapkan terjadi peningkatan kenikmatan, sehingga kita bisa memaksimalkan rasa nikmat itu yang ada di dalam tubuh. Jadi secara umum itu isi dari Kama Sastra. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah bisa Kama Sastra ini dipelajari oleh orang muda yang belum menikah? Ya,
Semestinya bisa dan seharusnya memang dipelajari oleh siapa saja, oleh setiap tahap kehidupan. Hanya saja mungkin ketika masa anak-anak belum saatnya diajarkan tentang teknik-teknik itu. Tetapi ketika dia menjelang menikah, justru panduan seni bercinta ini penting. Kenapa? Karena seni bercinta itu sesungguhnya seni keseharian kita. Setelah menikah, dalam beberapa kurun waktu biasanya hampir setiap orang merasakan kejenuhan. Dia jenuh dengan kesehariannya, itu sehingga termasuk nanti di ranjang dia jenuh gitu. Jadi banyaknya orang selingkuh itu secara prinsip bukan karena dia tidak lagi cinta dengan pasangannya, tetapi ada rasa kejenuhan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, dengan seni bercinta ini rasa jenuh itu bisa dihilangkan. Jadi ada banyak gaya yang ada di sana, ada banyak hal-hal yang mesti diaktifkan di sana, ada berbagai metode yang mesti harus dieksplor di masing-masing pasangan itu. Nah, dengan itu pernikahan bisa lebih awet dan tidak lagi atau meminimalisasi adanya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, itu kemudian yang kedua yang berhubungan dengan kehidupan kita adalah dengan mempelajari teks Kama Sastra ini, sesungguhnya kita bisa meningkatkan rasa sensitivitas hidup kita. Kenapa? Karena dengan memahami secara baik fungsi tubuh ini, dia ada kama di dalam tubuh. Jadi kita memahami apa postur kama itu dalam tubuh, bagaimana fungsinya, bagaimana dia memaksa, kemudian bagaimana kita bisa mengendalikannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, sehingga dengan ini sensitivitas kita akan berkembang dan sebagai konsekuensinya tentu diarahkan ke ranah spiritual. Dan memang ini goalnya. Jadi masalah seksual itulah hal yang sangat dasar ketika kita bicara energi. Jadi energi yang ada pada seks itulah dasar. Tetapi ketika orang mulai bekerja kesadarannya, semakin meningkat kesadarannya, seks ini akan mengalami peningkatan, sehingga sensitivitasnya tidak hanya pada fisik, tetapi dia lebih kepada rasa yang lebih dalam. Nah, itu sehingga nuansa spiritual, kehidupan spiritual bisa justru terbangun dari hal-hal yang paling mendasar seperti masalah seksual ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, tidakkah justru dengan orang belajar teks sastra ini, anak muda justru mengarah ke pandangan seks bebas? Banyak orang berpikir begitu, dan tidak sedikit juga orang yang belajar Kama Sastra ini justru orang-orang yang berpikir begitu. Tetapi ketika landasan tadi dijadikan sebagai pegangan, catur pulsa itu dijadikan pegangan, itu seharusnya tidak ada seperti itu, dan mestinya ya tidak diprogramkan untuk itu. Jadi dengan belajar Kama Sastra kita menjadi paham, sehingga dengan pemahaman yang kita miliki, hidup kita bisa lebih bijaksana. Kita bisa memilih mana yang mesti dikerjakan dan mana yang tidak. Masalah seksual, apa yang boleh dan apa yang tidak, mengapa itu bisa dilakukan dan mengapa itu tidak dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang mampu menempatkan mana yang semestinya, dan ini yang diharapkan. Belajar Kama Sastra itu sesungguhnya belajar kebijaksanaan. Nah, kemudian berikutnya dengan belajar ini kita bisa memahami diri secara utuh. Kenapa? Nafsu ini adalah sesuatu yang inherent. Banyak orang berpikir mampu mengendalikan nafsu, tetapi dia tidak mengenal apa itu nafsu, dari mana sumbernya, kenapa dia ada di dalam tubuh. Kita tidak mengenal itu sih, tetapi kita diajak untuk mengendalikan. Jadi pertanyaannya, siapa mengendalikan siapa dan bagaimana cara mengendalikannya sementara kita tidak kenal? Nah, itu.
Dengan mendalami ini, kita paling tidak mengenal apa itu nafsu, mengapa ada di dalam tubuh, bagaimana proses kerjanya di dalam tubuh, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya, bagaimana kita bisa memanajemennya sehingga kita bisa menggunakannya secara maksimal. Sehingga dengan begitu kita bisa mempertahankan sensitivitas, kemudian kita bisa meningkatkan itu ke dalam ranah spiritual. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Demikian tadi kita telah dengar bersama uraian tentang Kama Sastra dari Bapak Dr. Gede Suwantana MAG. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan siraman kejernihan di kalangan masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Jaya sekalian sekalian.